Baik, untuk hari ini kita akan membahas mengenai persamaan kuadrat. Yang mana persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Adapun untuk bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, dengan a, b, c merupakan himpunan bilangan real. Dan A ini tidak boleh sama dengan 0. Kenapa A ini tidak boleh sama dengan 0? Seandainya kita substitusikan A ini sama dengan 0, maka 0 dikali X kuadrat, maka hasilnya 0. Maka persamaan ini hanya akan tersisa Bx plus C. Dan itu tidak memenuhi dari definisi persamaan kuadrat yang mana pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Adapun untuk contoh dari persamaan kuadrat yaitu x kuadrat kurang 9 sama dengan 0, x kuadrat kurang 16x sama dengan 0. Di sini ada 3x kuadrat plus 2x plus 5, kemudian lain sebagainya. Kemudian hari ini kita akan membahas mengenai cara mencari akar-akar dari persamaan kuadrat. Nilai pengganti X yang memenuhi persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, ini dikatakan akar-akar dari atau penyelesaian dari persamaan kuadrat. Adapun untuk mencari penyelesaian atau mencari akar-akar dari persamaan kuadrat ini, ada 3 cara, yaitu yang pertama memfaktorkan, yang kedua melengkapkan kuadrat sempurna, yang ketiga menggunakan rumus kuadrat, atau yang kita kenal itu ya rumus ABC. Mencari akar-akar di sini bukan seperti mencari akar yang kita ketahui pada umumnya. Maksud dari mencari akar-akar di sini itu mencari nilai dari X yang memenuhi persamaan ini sehingga dihasilkan sama dengan 0. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai mencari akar-akar dengan cara memfaktorkan saja. Untuk cara memfaktorkan di sini, kita bagi lagi menjadi 3 model. Yang pertama, apabila ax kuadrat plus bx sama dengan 0. Terlihat pada persamaan ini bahwasanya dia tidak mempunyai konstanta. Maka cara pemfaktorannya dapat mengikuti ini, yaitu x buka kurung ax plus b tutup kurung sama dengan 0. Adapun untuk contohnya, x kuadrat kurang 4x sama dengan 0. Karena persamaan kuadratnya ini tidak mempunyai c atau konstanta, maka kita dapat menggunakan cara pemfaktoran yang ini. Yaitu maka x-nya dikeluarkan, kemudian di dalam kurungnya menjadi ax plus b. A-nya, A itu adalah koefisien dari x kuadrat ini. Kita ketahui bahwa tidak dituliskan itu artinya 1, maka tidak perlu kita tuliskan di sini. Kemudian itu x-nya kita letakkan x-nya di sini. Kemudian dikurang dari b-nya. B-nya kita ketahui 4, maka kita letak di sini 4 sama dengan 0. Maka karena x yang sebelah kiri ini berdiri sendiri, maka kita tuliskan x sama dengan 0. Sementara itu untuk x dikurang 4, karena dia pindah ruas, maka menjadi x sama dengan 4. Maka kita dapatkan akar dari 4x kuadrat kurang 20x. Maaf, 4x kuadrat. Maaf. Akar dari x kuadrat kurang 4x adalah 0 atau 4. Kemudian ini adalah model persamaan kuadrat yang kedua. Apabila modelnya seperti ini, yaitu ax kuadrat kurang c sama dengan 0. Di sini terlihat bahwa tidak ada b-nya. Maka cara pemfaktoran dapat kita gunakan, yaitu buka kurung akar A kali X plus C dikali dalam kurung akar A kali X kurang C sama dengan 0. Contohnya,
Contoh soalnya, X kuadrat kurang 9 sama dengan 0. Di sini kan pada soal dia tidak ada B-nya, maka kita dapat menggunakan cara pemfaktoran dengan rumus yang ini. Maka langsung saja kita masukkan akar dari A. Kita ketahui A ini merupakan koefisien dari X kuadrat, yaitu 1. Karena 1 tidak perlu kita tuliskan di sini, akar dari 1 yaitu 1, makanya kita tidak tuliskan di sini. Kemudian kita letakkan X-nya di sini, plus C. Plus akar C maksudnya di sini ya, akar C. Akar C, kita ketahui C-nya yaitu 9, maka dari akar 9 dikali akar A. Akar A kita ketahui 1, tidak perlu kita tuliskan. Kita letakkan X-nya di sini dikurang akar C. Akar C yaitu akar 9 sama dengan 0. Maka selanjutnya X plus akar dari 9 yaitu 3, maka menjadi X plus 3. Dan X dikurang akar 9, akar 9 menjadi 3, maka menjadi X kurang 3 sama dengan 0. Maka kita dapatkan X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan 3. Maka kita dapatkan akar dari X kuadrat dikurang 9, maaf 9 maksudnya di sini, sama dengan 0 adalah negatif 3 atau 3. Kemudian model persamaan kuadrat yang ketiga dengan cara memfaktorkan yaitu bahwa semuanya ini ada. Ada A-nya, B, dan C-nya. Maka cara memfaktorkannya, terlebih dahulu kita ketahui nilai dari A dikali C bahwasanya itu sama dengan P dikali Q. Yang mana P ditambah Q ini harus sama dengan nilai B yang di sini. Maka cara pemfaktorannya dapat kita menggunakan 1 per A dalam kurung AX plus P dikali dalam kurung AX plus Q. Contohnya, di sini ada X kuadrat dikurang 8X plus 15 sama dengan 0. Terlebih dahulu, kita lihat pada soal ini semuanya lengkap. Ada X kuadrat, ada X, dan ada konstantanya. Maka kita dapat menggunakan cara pemfaktoran yang ini. Maka kita ketahui terlebih dahulu A, B, dan C-nya. Kita ketahui di sini A-nya sama dengan 1. Kenapa 1? Karena koefisien dari X kuadrat tidak dituliskan, itu artinya 1. Kemudian B sama dengan negatif 8, ini dia. Kemudian C-nya sama dengan 15, ini dia. Kemudian kita cari A dikali C. A kali C itu sama dengan 1 dikali 15 sama dengan 15. Kemudian untuk mencari P dan Q itu sama dengan A plus C sama dengan B. Di sini maksudnya berapa tambah berapa dia yang akan menghasilkan negatif 8 dari B-nya ini. Sehingga kita ketahui P-nya dan Q-nya. Maka kita dapatkan di sini negatif 5 ditambah negatif 3. Maka kita ketahui P-nya menjadi negatif 5 dan Q-nya menjadi negatif 3. Kemudian kita masukkan ke rumus yang ini, kita gunakan rumus yang ini, 1 per A. A-nya kita ketahui bahwa 1 per 1, kemudian A-nya 1, maka kita tidak tuliskan di sini, kita tuliskan saja X-nya dikurang, ditambah P. Karena di sini negatif 5, kita letakkan di sini negatif 5, dikali dalam kurung AX. A-nya 1, kita tidak perlu tuliskan. Ini kan. Kemudian X-nya. Kemudian ditambah Q. Kita ketahui di sini Q-nya negatif 3, maka kita letakkan negatif 3. Kemudian yang kita perlukan di sini yaitu yang dalam kurung ini saja, karena 1 plus 1 dibagi